Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini ada Clark. Dia request FMOS. Kalau boleh, terima kasih. Kenapa nggak boleh? Kita akan bahas FMOS. FMOS, kodenya juga sama FMOS. Ini adalah sebuah koin di peringkat 2800 di CMC. Jadi koin ini itu merupakan sebuah koin yang diciptakan memang untuk memfasilitasi transaksi cross chain ya. Artinya dia menjadi penghubung antara blockchain satu dengan blockchain yang lain. Ini kurang lebih mirip seperti Cosmos sama Polkadot ya. Jadi kurang lebih tujuannya adalah untuk menciptakan integrasi skalabilitas yang lebih luas antar blockchain. Jadi dia bikin jembatan-jembatan ke blockchain-blockchain yang lain. Em, Ya, ini adalah project yang bisa dibilang bukan project baru ya. Kalau di dunia blockchain udah banyak sebelumnya blockchain-blockchain yang juga bikin project serupa, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan FMOS dalam 24 jam terakhir itu terjadi peningkatan volume 21,43%. Tapi sayang sekali kalau kita perhatikan dari volume perdagangannya yang naik itu tidak sama ya dengan pergerakan harganya yang justru hari ini turun sekitar 9%, teman-teman. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya untuk FMOS ini ada di kisaran 1 miliar koin dengan supply yang beredar baru sekitar 300 juta koin saja. Masih cukup sedikit dan masih kedepannya masih bisa berkembang sebenarnya. Kalau kita perhatikan juga untuk pasar yang bisa memperdagangkan koin ini ada di Huobi Global, Osmosis, Bitget, Maxi, CoinX. Jadi belum banyak exchange yang bisa memperdagangkan untuk koin ini, teman-teman. Jadi peluangnya sebenarnya untuk growth itu masih besar ya. Cuma kalau kita mau lihat ke arah sana, kita lihat dulu projectnya seperti apa. Kalau kita lihat dia dari Twitter sendiri, di Twitter mereka ada kayak pengenalan, ada FMOS Manifesto. Ini adalah sebuah upgrade terbaru yang mereka lakukan. Mereka sih udah ngepost dari 3 Februari kemarin, teman-teman. Sementara kalau dari project-project yang lain, mereka ada kerjasama bikin DeFi. Ini dari Subquery, ini juga bikin DeFi ya, teman-teman, yang bekerja sama, yang mensupport FMOS. FMOS sendiri dia bisa terkoneksi dengan Ethereum Virtual Machine serta Cosmos Ecosystem. Jadi bisa dibilang memang tujuannya memang untuk lebih besar untuk mendapatkan adopsi secara skalabilitas. Itu sih teman-teman. Sementara belum belum gimana-gimana untuk project terbaru. Sekarang kita lihat dulu project yang kemarin mereka bikin ya, yaitu FMOS apa namanya tadi? Nah ini FMOS Manifesto, teman-teman. Kalau kita lihat dari developernya, sementara pengguna daripada yang namanya Ethereum Virtual Machine ya, ini developer adoption Ethereum Virtual Machine atau EVM versus Cosmos. Cosmos itu baru masih kecil ya, sekitar kurang dari 1000. Sementara Ethereum Virtual Machine developernya adopsinya sangat besar, lebih dari 4000 lebih dari 4000 teman-teman. Sehingga kalau head to head tentunya masih lebih besar ekosistem daripada Ethereum. Sehingga FMO sendiri itu sekarang sudah bisa running ya di blockchain daripada Ethereum juga. Jadi dia nebeng lah istilahnya. Jadi dengan begitu FMOS seharusnya sih bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi terutama soal penggunaan karena pengguna Ethereum kan cukup banyak juga ya. Jadi itu teman-teman, dia solving soil blockchain cross chain not multi chain. Jadi bisa dibilang memang tujuannya memang sebagai jembatan. Ini kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya FMOS itu mau mendapatkan jaringan daripada AAV misalkan sebagai salah satu DeFi dari Ethereum, mereka juga bisa terhubung ya sama blockchain Ethereum. Selain itu juga bisa terhubung sama Atom atau Cosmos. Terus ini Osmosis juga, Avalanche dan kawan-kawan yang lain. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau yang multi chain itu dia kayak ya misalkan Cosmos mau pakai AAV teman-teman. Ya bisa langsung pakai gitu tanpa dia melalui Ethereum. Sementara kalau kalau yang blockchain tipenya dari FMOS ini ya dia harus terkoneksi dulu sama Ethereum baru dia nyambung ke AAV. Ya itu gambaran singkatnya lah.
Terus kalau kita lihat di bagian bawah juga ya dia udah terintegrasi sama Ethereum Virtual Machine. Ya, ini ada roadmap atau plan yang akan mereka lakukan di kisaran 2023 ini. Yang pertama, mereka meluncurkan interchain account, kemudian ada liquidity support. Ini liquidity staking ya, teman-teman. Ini dia, kita udah masuk ke liquidity staking mereka. Mereka sekarang udah bisa di staking. Ada fitur aset di sini, kemudian di bawahnya ada fitur staking juga. Jadi dia udah ngerangkap jadi DeFi juga, teman-teman. Jadi FMOS baru transformasi dengan beberapa kegunaan lain ya, selain memang sebagai governance token, sebagai alat transaksi, mereka juga join sama yang namanya bikin yang namanya platform DeFi. Kemudian masih ada project yang akan mereka kerjakan seperti benchmarking performance, kemudian ada fee subscription module, ada social recovery. Ini kayaknya lebih banyak technical ya, teman-teman. Itu terus acara mereka nggak terlalu bikin banyak acara sih, teman-teman. So far kalau kita lihat projectnya masih tetap berkutat sama yang namanya fitur-fitur yang ada di blockchain ini seperti bangun DeFi, kemudian juga layanan staking. Ya, itu sih. Oke, sekarang kita bisa cek dia di Etherscan atau di scanner apa ya. Kita bisa cek atau tidak dia, oh tidak ada teman-teman, tidak. Oh, ini kita bisa cek dia di kode sumbernya GitHub. Oh, dimasukkan ke GitHub. Oke, kita nggak bisa mengecek untuk kepemilikan walletnya. Mari kita coba untuk lihat dia dari sisi price actionnya. FMOS kalau kita perhatikan ya, sejak awal dia rilis itu harganya cukup bagus. Di September 2022 kemarin itu harganya pernah menyentuh level 3,5 dolar. Tapi hari ini FMOS terkapar di kisaran 0,15 dolar. Ada apa? Trennya cenderung mengalami penurunan. Kalau kita perhatikan dari pola yang terbentuk, ini merupakan pola yang namanya inverse cup and handle, which is ini sebenarnya pola yang sangat-sangat mematikan, teman-teman. Ini satu cup, kemudian di sini ada handle-nya. Jadi jelas ya, inverse cup and handle. Teman-teman bisa cek langsung, nah kayak gini teman-teman. Jadi biasanya untuk breakdownnya dia ditentukan sama yang namanya support line atau neckline di sini kita bilangnya. Jadi kalau kita perhatikan sama pergerakan daripada FMOS, dia sudah breakdown ya, overall dia punya level support di kisaran 0,28 tapi sudah berhasil di breakdown dan sekarang tembus, teman-teman. Untuk targetnya umumnya kita bisa ukur dia dari sini, dari titik tertingginya dia sampai ke neckline atau di level supportnya. Kita tarik ke sini, maka kita bisa menemukan potensial penurunan terhadap pergerakan dari harga FMOS. Ini mungkin terlalu kelihatan lebay ya, harganya turun jauh banget. Tapi itu biasanya sangat-sangat possible untuk terjadi. Maka dari itu kalau teman-teman ada yang punya koinnya, harap berhati-hati karena potensi penurunan mungkin saja bisa akan turun sampai kisaran high level 0,0064. Jadi itu secara teknikal, teman-teman. Jadi berpeluang untuk turun ke level tersebut. Coba kita cek dia dengan indikator yang lain yaitu smart money. Biasanya aku memang senang sekali pakai indikator ini untuk melihat apakah sebenarnya whales itu ada di market atau enggak. Nah, kalau kita perhatikan dari penurunan yang terjadi sebelumnya untuk FMOS ini di sini ya, itu volumenya sangat bagus. Tapi sayangnya volume smart money-nya kosong, teman-teman. Ini menandakan bahwa akumulasi yang terjadi oleh whales itu sangat-sangat minim terhadap project ini. Maka dari itu teman-teman harus meningkatkan kewaspadaan. Ini koin udah diambang-ambang penurunan, teman-teman. Bahkan kalau kita compare sama pergerakan Bitcoin ya, hari ini Bitcoin bergerak di kisaran harga 26.400. Memang Bitcoin sudah turun sejak April tanggal 15 kemarin, terus mengalami penurunan. Tapi dari Januari Bitcoin itu sudah rally sampai bulan April. Kalau kita lihat dari FMOS sendiri, dia di Januari, mana Januari? Oh, Januari harganya di sekitaran sini ya, teman-teman. FMOS di Januari dia juga ke-trigger naik lumayan signifikan, tapi nggak berlangsung lama, dia nyentuh level bottom lagi di bulan Maret.
berusaha buat naik lagi, tapi at the end dia sekarang udah breakdown. Ini berarti selling pressure itu sangat-sangat kuat terhadap project ini. Jadi itu kita udah bahas beberapa target. Apakah akan tercapai atau tidak, ya itu tergantung sama market. Cuma kalau melihat dari potensi seller yang sangat-sangat agresif seperti ini, saya rasa itu sangat-sangat berpeluang untuk terjadi, teman-teman. Jadi lebih hati-hati aja buat teman-teman yang punya koinnya. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.